கையிலிருந்து நிறைய எலக்ட்ரிக் ஆர்க் வர ஆரம்பிச்சது. Assalamualaikum warahmatullahi. Halo sob. Berjumpa lagi dengan PBP Movies. Kali ini saya akan meringkas sebuah film superhero India berbahasa Tamil 2023 berjudul Veeran. Film ini menceritakan seorang pria bernama Kumaran yang memiliki kekuatan super setelah dirinya tersambar petir. Setelah bertahun-tahun berobat di Singapura, ia pulang kembali ke desanya di India. Di sana, ia harus menghadapi penjahat korporat yang ingin membangun kabel listrik beraliran tinggi di daerahnya, namun dampak dari pemasangan listrik tersebut bisa menyebabkan kehancuran seluruh desa. Untuk mencegah hal buruk terjadi, ia berpura-pura menjadi dewa bernama Veeran yang mempunyai kekuatan super, guna melindungi desanya dari para penjahat. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share, agar channel ini bisa berkembang dan terus menyuguhkan ringkasan film terbaik untuk Anda semua. Di India Selatan, tepatnya Tamil Nadu, banyak dewa yang disembah dengan nama yang berbeda-beda. Veeran adalah salah satu dewa yang dipuja oleh warga desa Veeranur sebagai pelindung desa dari kejahatan. Tahun 2007, 3 orang sahabat bernama Kumaran, Selvi dan Sakarai, baru pulang dari sekolah mereka. Mereka mengayuh sepeda, sambil membicarakan dewa Veeran. Kumaran tidak percaya pada Veeran yang dianggap dewa di desanya. Tiba-tiba langit bergemuruh, petir langsung menyambar Kumaran hingga ia terlempar dari sepedanya. Melihat Kumaran terjatuh, Selvi berteriak kemudian jatuh pingsan. Sakarai pun kaget dan syok setelah melihat Kumaran terkapar. Kumaran pun dibawa ke rumah sakit umum. Dokter mengatakan bahwa Kumaran selamat dari maut, namun ia harus dirawat di rumah sakit berfasilitas lengkap untuk perawatannya. Kakak Kumaran pun membawa Kumaran pergi ke Singapura untuk berobat. Suatu malam, kakak Kumaran menelepon ayahnya. Ia mengatakan bahwa terjadi sesuatu pada Kumaran yang membuatnya ketakutan. Kumaran tengah tertidur di ranjangnya. Tiba-tiba keluar aliran listrik dari telapak tangannya. Tahun 2021. Seorang pendeta yang juga kakek dari Sakarai, sedang berkeliling rumah warga untuk meminta sumbangan kepada para warga. Sumbangan tersebut akan digunakan untuk melakukan ritual di kuil Veeran. Satu persatu rumah dimintai sumbangan, namun tidak ada yang memberi sumbangan karena hilangnya kepercayaan warga desa kepada Veeran. Satu warga desa bernama Tangerasum memanggil pendeta. Ia mengumpulkan uang dari para pemuda, kemudian memberikannya pada pendeta. Akhirnya pendeta bisa melakukan ritual pemujaan di kuil Veeran. Di Singapura, Kumaran dewasa bermimpi sesuatu yang menyeramkan tentang desanya. Sakarai dewasa, kini menjadi tukang cukur di desanya. Saat melayani pelanggan, seorang tetangga memberitahu bahwa Kumaran kembali ke desa. Ayah Kumaran memarahi Kumaran karena tiba-tiba kembali ke desanya setelah belasan tahun tinggal di luar negeri. Kumaran berkata bahwa ia merindukan sang ayah, juga teman-temannya. Kumaran menemui Sakarai. Mereka pun pergi ke rumah Selvi. Selvi merasa bahagia karena bertemu Kumaran yang lama tidak dijumpai. Mereka bertiga pergi berjalan-jalan. Sakarai bertanya pada Kumaran, apa yang dilakukannya selama tinggal di Singapura. Kumaran menceritakan, setelah tersambar petir, ia berobat ke Chennai dan Singapura. Semua merasa bahwa Kumaran telah sembuh. Namun, kini Kumaran bisa mengeluarkan energi listrik dari tangannya. Saat sedang menjelaskan, Kumaran berjalan ke sebuah tempat. Sakarai menjelaskan bahwa itu adalah kabel listrik yang akan dibangun oleh perusahaan swasta, bertujuan untuk memberikan listrik gratis kepada warga desa. Kabel tersebut telah melewati 26 desa. Di tempat lain, seorang pengusaha bernama Syarat sedang melakukan rapat online bersama adiknya, Dhruv dan seorang kepala daerah. Mereka membahas proyek pemasangan kabel listrik di 26 desa. Veeranur adalah desa terakhir yang akan dipasangi kabel tersebut. Jika kabel telah dipasang di seluruh desa, maka proyek mereka akan berhasil. Namun Dhruv tampak gelisah. Salah satu asisten pembangunan kabel kabur membawa cetak biru proyek mereka. Ia tidak tahu kemana asisten itu membawa kabur cetak birunya. Syarat menyuruh Dhruv mencari asisten itu ke desa terakhir di Veeranur, karena kemungkinan asisten itu akan pergi ke sana untuk memperingatkan warga desa tentang bahaya dari proyek tersebut. Si asisten proyek memasuki kedai teh milik Narayan. Ia pun menjelaskan masalahnya kepada seorang warga bernama Perusu. Perusu malah pergi keluar kedai karena teringat akan sesuatu. Ia pun menjelaskan kepada Narayan. Narayan bisa menebak apa yang akan dikatakan asisten itu. Ia sudah diperingatkan oleh perusahaan bahwa akan ada orang gila yang mengatakan hal bodoh terkait proyek tersebut. Asisten pun pergi ke kantor polisi untuk menjelaskan masalah kabel tersebut. Kumaran dan Sakarai pergi menemui Tangarasu terkait proyek kabel tersebut. Mereka pun duduk di kedai Narayan.
Tangarasu mengatakan bahwa ia sedang mengumpulkan petisi untuk menghentikan pembangunan kabel, karena tahu dampaknya akan membahayakan warga. Namun warga desa tidak mempedulikan hal tersebut karena telah disogok sejumlah uang oleh perusahaan. Tangarasu pergi dari kedai. Perusu datang lagi ke kedai menanyakan asisten tersebut. Narayan mengatakan, asisten itu mengoceh tentang ledakan yang akan terjadi jika kabel dipasang di desa mereka. Narayan mengancam si asisten hingga asisten itu pergi ke kantor polisi. Kumaran yang mendengar hal itu pun pergi ke kantor polisi. Di kantor polisi, ia bertanya kepada inspektur, namun inspektur mengatakan tidak mengetahui kedatangan si asisten proyek. Kumaran dan Sakarai pun pergi. Inspektur menelepon anak buah kepala daerah bernama Durai untuk menangani masalah tersebut. Tiba-tiba Kumaran kembali ke ruangan inspektur dan mengancamnya. Inspektur mengakui bahwa ia membawa dokumen tersebut dan si asisten proyek sudah ditangani oleh orang-orang perusahaan. Kumaran memejamkan matanya, kemudian menjentikan jarinya. Inspektur langsung bertingkah aneh, kemudian mengambil dokumen tersebut, lalu memberikannya pada Kumaran. Sakarai heran dengan tingkah inspektur. Ia bertanya pada Kumaran tentang apa yang sedang terjadi. Kumaran pun mengajak Sakarai ke rumah Selvi. Di dalam kamar Selvi, Kumaran menunjukkan kekuatannya. Selvi dan Sakarai kaget dan heran. Ternyata Kumaran mengeluarkan aliran listrik dari tangannya hingga menjatuhkan jam waker. Kumaran menjelaskan, setelah tersambar petir, ia bisa mengeluarkan aliran listrik dari tangannya. Namun, setelah mengeluarkan kekuatannya, ia jadi melemah. Karena kekuatan tersebut, ia merasa dirinya tidak normal, hingga berpikir untuk bunuh diri di tempat yang sama ia tersambar petir. Pendeta menemukan Kumaran terkapar. Ia pun memberikan gelang kepada Kumaran. Setelah pergi ke Singapura, Kumaran mulai mengasah kemampuannya mengeluarkan energi listrik. Ternyata gelang pemberian pendeta adalah penghantar listrik yang baik, sehingga ia bisa mengontrol kekuatannya. Sakarai bertanya tentang kejadian di kantor polisi. Kumaran menjelaskan bahwa dirinya menggunakan kekuatan gelombang listrik untuk mengendalikan pikiran orang lain, sehingga orang yang terkena gelombang listriknya akan melakukan apa yang disuruh oleh Kumaran. Namun kekuatan tersebut hanya bertahan selama 1,5 menit saja. Sakarai bertanya lagi, apa yang akan Kumaran lakukan untuk mencegah pembangunan kabel di desanya. Kumaran pun membuka file dan memindai kode RIS di file tersebut. Dengan kekuatannya, ia mengirim sinyal ke televisi dan ponsel milik warga. Dalam tayangan tersebut, seorang pemimpin proyek sedang menjelaskan terkait rencana pembangunan kabel. Mereka berencana membuat teknologi tenaga laser. Untuk membuat teknologi tersebut, kabel harus ditanam sejauh 30 km di bawah tanah dan harus tegak lurus tanpa hambatan. Dan yang terpenting, pemasangan harus di area sepi penduduk untuk mencegah terjadinya insiden. Jika kabel tersebut retak sedikit saja, akan menyebabkan ledakan besar yang bisa membahayakan banyak korban jiwa. Para warga berkumpul di tengah desa menanyakan masalah itu kepada Tangarasu. Tangarasu menjelaskan perihal ledakan kabel yang bisa menghanguskan seluruh desa, namun para warga tidak mempedulikannya. Hampir seluruh warga sudah memberikan tanahnya untuk pemasangan kabel. Tanah terakhir adalah kuil Firan yang dimiliki oleh Pancayat. Pendeta tidak mengizinkan kuil Firan dibongkar dengan alasan apapun. Ia berencana pergi ke kantor Pancayat untuk meminta bantuan kepala Pancayat. Pendeta dan para warga yang mendukung pergi ke kantor Pancayat untuk meminta bantuan, namun kepala Pancayat justru ingin menjual tanah di atas kuil kepada perusahaan dengan alasan, demi pemasangan listrik di desa. Mendengar hal itu, pendeta marah. Ia mengeluarkan bungkusan kertas berisi pasir di kuil Firan. Ia menantang kepala Pancayat untuk menandatangani surat tanah di depan pasir dari kuil Firan. Ketua Pancayat dengan percaya diri berkata ia akan menandatanganinya. Kumaran pun melakukan aksinya mengirim gelombang listrik ke dalam pikiran ketua Pancayat. Tiba-tiba ketua Pancayat jadi bertingkah aneh. Ia meminta pembantunya membawakan bumbu masak untuknya, kemudian bertanya kepada 2 orang di depannya. 2 orang itu menyuruh ketua Pancayat menandatangani surat pembelian tanah. Ketua Pancayat memarahi keduanya. Ia mengatakan bahwa Dewa Firan akan marah jika tanahnya dijual. Pendeta pun bersyukur. Tiba-tiba ketua Pancayat kembali normal. Ia kembali mengulangi perkataannya kepada pendeta, bahwa ia akan menandatangani surat pembelian tanah. Kumaran melakukan aksinya lagi. Kepala Pancayat kembali bertingkah aneh. Para warga yang melihat tingkah aneh ketua Pancayat pun menertawakannya. Tidak berapa lama, ia kembali sadar. Kemudian Kumaran mengulangi aksinya. Terus seperti itu hingga kedua utusan perusahaan itu pun kabur dari kantor Pancayat. Kejadian di kantor Pancayat telah menyebar ke seluruh warga desa. Pendeta mengatakan bahwa Firan telah muncul untuk melindungi desa mereka. Kumaran sedang menjelaskan rencananya kepada Sakarai dan Selvi. Selvi melihat luka di leher Kumaran. Selvi menanyakan luka tersebut. Kumaran menjelaskan, luka tersebut adalah efek setelah ia menggunakan kekuatannya. Efek tersebut bisa membuatnya pingsan, namun Kumaran ingin menghentikan proyek untuk mencegah ledakan yang besar seperti yang ia lihat dalam mimpinya. Untuk itu, ia perlu menanamkan kepercayaan warga desa kepada Firan.
Langkah pertama, Kumaran menandai rumah orang-orang yang menjual tanahnya kepada perusahaan untuk menakuti warga desa. Langkah berikutnya, mereka membuat cerita tentang sejarah asal mula Firan muncul di desa Firanur. Pada abad ketiga, Firan adalah komandan pasukan keturunan dinasti Ceran. Suatu hari, raja memerintahkan pasukannya untuk menjajah desa-desa keturunan Ceran. Salah satu desa itu adalah tempat asal Firan, yaitu Firanur. Firan pun melawan raja yang mencoba menjajah desa Firanur. Raja yang marah mencoba membunuh Firan, namun Firan bisa meloloskan diri dan pergi ke desa Firanur. Firan melakukan meditasi dan mendapatkan kekuatan 5 elemen. Kemudian ia mengalahkan pasukan musuh dan memenangkan pertempuran, hingga akhirnya disembah sebagai dewa. Warga desa Firanur membangun kuil Firan untuk menyembahnya. Seiring berjalannya waktu, kuil Firan tertutup pasir, hingga menyisakan piramida kecil yang saat ini disembah oleh warga desa. Itulah cerita yang harus disebarkan ke warga desa. Kemudian mereka memanfaatkan ibu selfie untuk menyebarkan cerita. Tidak butuh waktu lama, cerita pun menyebar ke semua warga. Langkah terakhir, Kumaran harus berperan sebagai Firan. Untuk meyakinkan warga, ia membutuhkan seekor kuda. Oleh karena itu, mereka pergi ke peternakan untuk meminjam kuda milik seorang pria buta. Ia pun menyiapkan pakaian prajurit untuk kostum Firan. Agar lebih meyakinkan, Kumaran mengeluarkan aliran listrik seperti petir di dekat kuil Firan. Para warga berdatangan untuk melihat kilatan petir tersebut. Warga pun percaya bahwa Firan telah muncul. Narayan dan Prasu tidak percaya dengan Firan. Mereka pun mencoba menyelidiki siapa yang memunculkan petir. Untuk memberinya pelajaran, Kumaran menyerang Narayan hingga terpental. Para warga berkumpul di tengah desa. Narayan dan Prasu menyangkal jika Firan muncul untuk menyelamatkan desa. Pendeta mengatakan bahwa Firan tidak ingin kabel masuk ke desa mereka. Kumaran akhirnya menghipnotis Prasu. Prasu mengatakan bahwa ia adalah Firan. Prasu mengancam warga desa jika pembangunan kabel memasuki desa. Warga yang menjual tanahnya tidak akan selamat, kemudian ia pun pingsan. Karena terlalu banyak mengeluarkan kekuatan pikirannya, Kumaran pun jatuh pingsan, kemudian sang ayah membawanya ke rumah sakit. Di tengah desa, para warga berkumpul untuk melakukan protes. Kepala daerah datang ke tengah mereka. Ia mengatakan akan memindahkan kuil Firan ke tempat lain, sehingga warga desa masih bisa menyembahnya. Pendeta menantang kepala daerah untuk memindahkan kuil Firan jika ia bisa melakukannya. Kepala daerah pergi dengan marah. Ia mengatakan pada Durai untuk mulai mengerjakan proyek penghancuran kuil tengah malam nanti. Saat malam tiba, bulldozer mulai digerakkan menuju kuil. Tangarasu meminta Sakarai memberitahu Kumaran untuk membantunya mencari solusi. Sakarai pergi ke rumah sakit memberitahu ayah Kumaran, namun ayah Kumaran tidak mempedulikannya. Saat menuju ke ruang rawat inap, Kumaran sudah tidak ada di tempatnya. Ternyata ia pergi ke peternakan, kemudian memakai kostum Firan. Ia menjentikan jarinya pada kuda. Di dekat kuil, para warga mencoba menghalangi proses penggusuran kuil, namun inspektur menghalanginya, dengan dalih mengikuti aturan hukum. Satu bulldozer mulai bergerak mendekati kuil, tiba-tiba muncul kilatan petir di sekitar kuil. Apa yang terjadi selanjutnya? Apa Kumaran bisa menyelamatkan kuil? Tunggu ringkasan lanjutannya di bagian kedua. Terima kasih sudah menonton tayangan ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, untuk ringkasan film lainnya yang tentunya lebih seru lagi. Sampai jumpa.